Hai guys, setiap kapal yang ingin berlabuh tentunya membutuhkan pegangan atau tali kapal agar tidak terbawa oleh arus. Tali tambat kapal menjadi sistem yang sangat penting untuk diperhatikan supaya tidak menimbulkan kesalahan pemasangan. Baiklah, yuk kita bahas jenis tali kapal yang banyak digunakan oleh kapal-kapal besar. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar bersama kita bangun channel ini menjadi lebih baik. Mooring system merupakan mekanisme yang harus digunakan oleh pelaut supaya bisa memasangkan tali tambat di kapal yang akan berhenti di dermaga. Penggunaan penambatan ini biasanya akan diterapkan pada kapal ukuran besar. Pada umumnya, untuk tali yang digunakan oleh kapal cukup banyak dan perlu diterapkan oleh para pelaut. Penggunaan tali tambat ini sangat penting bagi kapal yang berukuran besar ketika akan diparkir sehingga kondisinya tidak bergerak dan menimbulkan gangguan untuk beberapa kapal yang lain. Dengan demikian, pelaut harus bisa memilih penggunaan tali penambat yang memiliki kualitas yang baik, sehingga tidak menimbulkan masalah ketika akan memarkirkan kapal besar di dermaga. Pada dasarnya terdapat 6 jenis tali penambat untuk kapal. Beberapa di antaranya yang akan dibutuhkan oleh kapal meliputi tali tros belakang, tali tros depan, spring belakang, brace rod belakang, dan brace rod depan. Sementara itu, dari setiap posisi tali ini mempunyai fungsi berbeda-beda dari jenis tali penambat untuk kapal. Adapun untuk fungsi dari jenis tali tambat kapal sebagai berikut. Tali brace rod depan dan belakang diposisikan sesudah dari tali tros. Sedangkan untuk fungsi dari penggunaan tali ini supaya bisa menahan bagian depan atau belakang dari kapal sehingga tidak menimbulkan gerakan ke arah luar. Tali tros depan dan belakang dapat dipasangkan di bagian paling ujung luar dari kapal tersebut yang memiliki fungsi supaya mampu menahan posisi kapal agar tidak menimbulkan gerakan baik itu maju ataupun mundur. Tali spring depan dan belakang dapat dipasangkan pada bagian sisi dalam dari kapal. Fungsi utama dengan pemasangan tali spring ini supaya mampu menahan posisi kapal menjadi lebih kuat dan tidak mudah bergerak baik itu maju ataupun mundur. Penggunaan aturan baku dalam pemasangan tali tambat pada kapal ini juga harus disesuaikan dengan ukuran serta jenis kapal yang akan parkir di dermaga. Dalam hal ini, tiap kapal belum tentu akan menggunakan 6 jenis tali penambat tersebut. Bahkan beberapa juga bisa hanya memanfaatkan 4 jenis tali seperti halnya tali tros depan, tros belakang, spring depan, dan spring belakang. Akan tetapi, untuk hal utama yang harus diperhatikan dalam penggunaan tali penambat kapal ini tidak hanya terlihat dari segi komposisi yang digunakan. Tali penambat dibutuhkan jenis yang kuat dengan kualitas tinggi supaya bisa menahan beban dari kapal yang lain, parkir di dermaga dan tidak bergerak mengganggu beberapa kapal lain. Pada saat mencari lauker pelaut, maka sebaiknya sudah memiliki kemampuan dasar ketika berada di atas kapal. Salah satunya dengan memahami jenis tali apa saja yang biasa digunakan dalam penambat kapal. Tali yang biasanya sering dimanfaatkan untuk mooring system yaitu tali tambang. Sementara itu, untuk bahan yang digunakan oleh tali tambang ini biasa menggunakan bahan alami yakni tali manila. Selain itu, juga bisa memanfaatkan tali tambang yang menggunakan bahan sintetis seperti halnya tali nilon. Salah satu yang akan kita bahas adalah jenis-jenis tali kapal. Dengan mengetahui jenis dan kegunaan dari masing-masing tali kapal, tentunya pada bidang perkapalan ini dapat memahami tali yang cocok untuk kebutuhan mereka di lapangan. Untuk itu, penjelasan pada poin-poin di bawah ini akan mewakili penjelasan tentang jenis dan kegunaan dari masing-masing tali kapal tersebut. Beberapa jenis tali kapal yang ada saat ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada tali polipropilen. Tali ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu monofilamen dan multifilamen. Tali polipropilen dibuat dari serat buatan yang bernama polipropilen. Serat ini memiliki bahan dasar dari minyak bumi, sehingga membuatnya kuat dan tahan terhadap air.
Untuk penggunaannya sendiri, tali tambang polipropilen ini banyak digunakan di bidang perkapalan. Yang kedua, ada tali Manila. Tali yang dibuat dari serat alami, yaitu serat dari pohon abaka. Sedangkan untuk penggunaannya sendiri, tali tambang Manila ini banyak digunakan di bidang perkapalan. Yang ketiga, ada tali polyester. Tali ini dibuat dari serat buatan yang dinamai serat polyester. Tali polyester ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu sangat fleksibel, tahan panas, kuat, tahan sinar matahari, dan tahan terhadap gesekan. Sedangkan untuk penggunaannya sendiri di bidang perkapalan. Yang keempat, ada tali nilon. Tali yang dibuat dari serat yang sangat kuat, yaitu serat nilon. Serat nilon adalah serat yang sangat kuat dan juga fleksibel sehingga memiliki harga yang mahal. Tali nilon ini memiliki kelebihan sebagai salah satu serat terkuat dengan daya tahan terhadap matahari yang paling baik dan tahan terhadap gesekan, fleksibel namun memiliki kelemahan dalam berat. Untuk kegunaannya sendiri di bidang perkapalan. Nah, itulah beberapa jenis dari tali tambat kapal yang biasanya dimanfaatkan saat kapal sedang di dermaga. Penggunaan tali tambat terdiri dari berbagai jenis yang dapat diterapkan untuk menyesuaikan ukuran kapal. Menurut kalian gimana? Ada saran lain? Komen di bawah ya. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa.